Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan sehat. Ya, sehat ini adalah suatu hal yang utama yang harus kita syukuri dan kita hargai. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita semua untuk berada di jalan yang lurus. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, pertama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Bambang Sunarto. Saya di sini sebagai guru IPA ya, di SMP Negeri 2 Kepung ini adalah mengajar mata pelajaran IPA kelas 8 dan kelas 9. Jadi nanti kalian masih belum bertemu dengan saya, nanti kelas 8 atau kelas 9 mungkin ya. Anak-anak yang saya sayangi, kalian baru masuk ke SMP Negeri 2 Kepung ya. SMP ini harus kalian junjung tinggi ya, karena disinilah kalian akan belajar selama 3 tahun. Kalian melakukan MOS, kalau itu singkatan masa orientasi siswa itu dulu, sekarang ganti MOPD, masa orientasi peserta didik. Di sini kita melakukan sistem daring ya. Ternyata tahun ajaran baru ini kita masih menggunakan sistem daring, belum tatap muka. Sudah setahun ya kita belajar seperti ini. Kalian di SD dulu juga daring tentunya. Kenyataannya COVID ya, virus corona ini masih saja mengganggu kita, masih saja berada di sekitar kita ya, dan semoga akan segera berakhir ya, akan segera berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung ya. Ini anak-anak, memang virus ini ada. Di kalian tidak usah berlagak yang macam-macam ya. Banyak yang membuktikan, termasuk saya sendiri membuktikan bahwa virus ini ada. Untuk itu kalian harus menjaga dan memperhatikan prokes ya, protokol kesehatan ya. Di antaranya apa saja? 1, memakai masker nih. 2, mencuci tangan. Yang 3, menghindari kerumunan ya. 4, menjaga jarak. 5, mengurangi mobilitas ya, perjalanan hilir mudik itu dan sebagainya ya. Itu perlu kalian jaga, karena dengan kita menjaga itu maka kita akan menjaga lingkungan kita, karena virus ini menular dan tidak kelihatan tapi adanya ya, nyata, dan itu tidak boleh dianggap remeh ya. Semoga segera berakhir, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk kepada materi. Yang pertama dari saya itu adalah arti dan makna Wiyata Mandala ya. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama dari segi arti kita potong-potong dari katanya, yaitu wawasan. Wawasan itu adalah cara pandang kita terhadap suatu hakikat ya, cara pandang kita. Kemudian wiyata itu adalah pendidikan, sedangkan mandala itu tempat atau lingkungan. Jadi
secara keseluruhan ya, wawasan Wiyata Mandala itu cara pandang kita ya terhadap lingkungan pendidikan. Di mana lingkungan itu? Ya di sini, di SMP Negeri 2 Kepung. Jadi kalian ini harus menghargai, harus bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan di sini, di SMP Negeri 2 Kepung. Itu dari arti ya. Unsur-unsur apa saja yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala? Yang jelas pertama itu adalah di situ ada sekolah sebagai tempat sarana, ya, tempat PBM, proses pembelajaran. Kemudian ada kepala sekolah yang mengatur, memimpin ya PBM ini, tempat pembelajaran ini, agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga tentunya guru, ya, guru sebagai pendidik kalian yang mengarahkan kalian ya untuk menjadi baik dan bisa. Kemudian tentunya harus ada siswa, ya kalian semua ini yang akan belajar di sini selama 3 tahun. Semoga kalian dalam belajar ini menjadi lancar ya, berkembang dalam proses belajarnya. Kemudian yang kelima tentunya adalah orang tua kalian ya, atau wali kalian. Itu di sini harus terjalin hubungan yang harmonis, yang saling menghargai, sehingga proses belajar mengajar ini bisa tercapai secara baik ya, sehingga tujuannya bisa tercapai. Begitu. Apa sih belajar itu? Kalian di sekolah ini kan nanti belajar ya. Apa sih belajar itu? Belajar itu adalah suatu proses yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kalian tidak bisa menjadi bisa. Itulah adalah belajar ya. Belajar bisa apa saja. Kalau di sini tidak bisa tatap muka, ya lewat virtual seperti ini. Zaman kita untungnya sudah canggih ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, belajar seperti ini ya. Apakah nanti sulit? Ya, sulit itu adalah tantangan. Ya, tantangan seperti ini. Kalau kalian betul-betul berusaha, ya mesti akan tercapai. Kalian menjadi orang yang sukses dalam belajar. Dua, kita bahas tentang fungsinya. Apa sih fungsinya Wiyata Mandala itu? Apa sih fungsinya lingkungan tempat belajar itu? Tentunya fungsinya adalah untuk menerapkan ilmu ya, menerapkan ilmu ya. Kalian mengambil ilmu, terjadi proses pertukaran ilmu ya, transferan ilmu dari guru sebagai pendidik dan kalian yang menerima sebagai siswa, ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua adalah meningkatkan kepribadian kalian. Kalian pribadinya menjadi semakin baik, menjadi semakin menghargai, menjadi orang yang semakin berbudi pekerti ya. Tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi kepribadian itu semakin meningkat dalam belajar itu. Percuma pintar tapi tidak menghargai, itu belajarnya kurang, tidak imbang ya. Itu kemudian ada meningkatkan hubungan antar sesama ya, sesama siswa, hubungannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, juga hubungan dengan yang di atas ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga terjadi proses seperti itu.
semakin takwa kalian, maka semakin berhasil proses belajarnya. Ya. Kemudian di sini juga adanya berkarya. Kalian akan diajari untuk berkarya, menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu. Itulah fungsi dari lingkungan sekolah. Prinsip sekolah. Prinsip sekolah tentunya di sini akan membuat kalian itu menjadi orang yang berkembang. Jadi di dalamnya itu sekolahan itu menjadi lingkup yang menyenangkan. Ya, di sekolahan itu ya ibaratnya rumah kedua kamu. Jadi kamu harus bisa merasa nyaman di situ. Sekolah itu prinsipnya seperti itu, ya. Kemudian di situ akan terjadi proses perkembangan, ya. Adanya kerjasama, ya. Adanya hormat menghormati. Jadi merasa adil di sekolah itu. Tidak terjadi intimidasi, menjaga antara sesama murid. Tidak boleh murid yang satu itu seolah-olah lebih tinggi, lebih berhak dari yang lain karena kaya atau karena orang tuanya itu kedudukannya tinggi, punya jabatan. Tidak boleh, semua rata dalam sekolahan itu. Itu prinsipnya. Semua sama, semua siswa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Begitu. Dan di sini ingat, kalian itu adalah belajar. Ya. Belajar di sini. Tidak boleh hal-hal yang negatif itu terjadi di sini. Penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah tentunya untuk proses belajar mengajar, PBM, proses belajar mengajar. Tidak boleh untuk sarana promosi, ya, promo produk-produk tertentu tidak boleh. Terus ajaran aliran tertentu tidak boleh. Terus adanya politik tidak boleh. Walaupun dari guru ataupun dari kepala sekolah ke guru atau guru ke siswa, tidak boleh adanya politik di situ. Jadi sekolah itu harus netral. 5. Ketahanan sekolah. Sekolah ini sebagai tempat belajar tentu harus dipertahankan. Tidak boleh ada gangguan dari luar yang akan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Tidak boleh. Kalian wajib mempertahankan itu. Karena kamu adalah anggota dari Wiyata Mandala. Ya, tidak boleh orang lain datang ke sekolah kita ini merongrong. Tidak boleh. Mengganggu. Tidak boleh. Kalian wajib mempertahankan itu. Paham ya? Kemudian anak-anak, sekali lagi pesan moral saya. Selama belajar nanti di sini, kenalilah sekolahanmu, kepala sekolahmu, guru-gurumu. Ya, harus tahu. Walau ini masih secara virtual, tentunya di sekolah kita itu ada kepala sekolah. Dalam hal ini adalah di SMP 2 Negeri Gebung ini, ya, kepala sekolahnya Pak Sahra. Ada kepala urusan-urusan waka kesiswaan, waka kurikulum, ya, waka humas, waka sarana, ya, dan ada guru-guru serta pegawai-pegawai. Itu kemudian di sekolah ini kita rata-rata itu setiap kelas itu sampai 9 kelas, kelas 9A, B, C, D, E, F, G,
GHI 9 kelas, kelas 8 juga 9 kelas, kelas 7 kamu juga 9 kelas. Jadi banyak kelas 7 kali 9 kali 3 ya, 9 kelas kali 3 tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi 27 kelas sekolah besar. Kamu wajib bangga dengan sekolah SMP Negeri 2 Kepung. Dan kamu wajib menguatkan, mempertahankan, meningkatkan agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik. Ingat, kalian adalah warga SMP Negeri 2 Kepung. Ya. Dua anak-anak, pesan saya, ya, jadilah siswa yang baik, yang berperan mengembangkan, membangun, membuat bangga SMP Negeri 2 Kepung. Kalian buat bangga, hasilnya kamu menjadi orang sukses. Pesan moral anak-anak, betul-betul tolong dijaga untuk masalah pandemi ini. Virus corona tidak kelihatan, tapi nyata adanya. Hati-hati, jaga protokol kesehatan. Mungkin kalian bisa bertahan membawa virus, kena virus tidak sengaja dari jalan dan dari mana, percakapan, berkerumun, ya. Kamu masih bisa bertahan, virus kamu bawa pulang. Di rumah banyak yang kena, orang tuamu kena, mbahmu juga kena. Kamu kuat imunnya, tubuh kuat, bisa berlari, makan juga berat kenyang. Kalau orang tuamu mungkin atau mbahmu mungkin yang punya penyakit bawaan seperti diabetes atau memang paru-paru atau jantung, itu menjadi masalah besar dan sangat berbahaya, sangat bisa menimbulkan kematian. Semoga kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat, kalian melakukan protokol kesehatan itu juga artinya kalian menjaga wawasan Wiyata Mandala, karena kalian adalah bagian dari sekolah ini. Kalau kalian semua sehat, terhindar dari virus, maka sekolahan kita juga akan sehat. Itu pesan saya. Terima kasih anak-anak. Itu materi yang saya sampaikan, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Untuk tugasnya nanti dikerjakan. Bagaimana caranya? Caranya tugasnya itu kamu tulis soal, terus bawahnya langsung jawab. Soal tulis, bawahnya langsung jawab. Difoto, dikirim ke wali kelas masing-masing. Kalian tahu kan wali kelasnya? Ya. Sementara itu anak-anak, semoga kita semua diberikan sehat, berkah, umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.